Perkenalkan, saya Siti Nurhalimah dengan NIM 2121088 dari kelas PAI dan 4C. Tujuan saya di sini membuat video yaitunya untuk memenuhi salah satu tugas kuliah, yaitunya untuk UAS pada mata kuliah model pembelajaran 2. Di sini saya akan mempraktekkan salah satu model pembelajaran yaitunya CTL ataupun Contextual Teaching and Learning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana keadaannya, sehat? Sehat, Bu. Udah pada sarapan belum? Belum. Ayo loh, siapa itu yang belum sarapan? Bisa, Bu. Risa, kenapa nggak sarapan, Risa? Nggak ada lauk di rumah, Bu. Aduh, nanti sarapan ya. Karena kan kalau kita sarapan, pasti kita itu akan semangat untuk belajarnya, kan? Jadi kalau kita sarapan, pasti nanti ilmu itu akan mudah kita pahami. Nah, di sini mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, tolong pimpin baca doanya. Ibu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa tadi anak-anak ibu nantinya mudah memahami pembelajaran kita pada bagian ini ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Tidak hadir semua. Oke, hadir semua. Jadi Elza Tiara, oke, Tia, hadir. Nanti tolong angkat tangannya ya, karena teman-temannya nanti menghalangi, jadi ibu susah melihatnya. Selanjutnya Ningsi, oke, hadir. Rizal, Hadir, Bu. Rizal sangat semangat ya. Nah, selanjutnya Lara, hadir Bu. Oke, Lara. Kenapa Lara tidak sarapan? Nah, harus semangat ya. Fahmi, oke, Fahmi hadir. Berarti di sini anak ibu sangat-sangat rajin sekali. Dan alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya apakah anak-anak ibu masih mengingat pembelajaran kita pada materi ataupun hari sebelumnya? Nah, siapa yang masih ingat, coba angkat tangannya. Fahmi dulu deh, soalnya dia tadi ragu-ragu kan, mungkin dia bohong nih. Coba Fahmi, apa materi kita minggu lalu? Minggu lalu itu kita belajar tentang rasul yang belum asli, Bu. Nah, benar nggak teman-teman yang lain? Benar, Bu. Luar biasa tuh Fahmi ya. Lalu Elza apa? Sifat rasul. Nah, apa aja itu sifat-sifat Rasul Elza? Yang pertama sidik, artinya jujur dan benar. Kemudian yang kedua fatona, yaitu cerdas. Kemudian amanah, yaitu terpercaya dan taklid menyampaikan. Oke. Kalau minggu kemarin itu kita membahas tentang Rasul-Rasulullah ya. Nah, kalau untuk minggu ini apakah ada anak ibu yang mengetahui materi kita? Rizal tidak membaca, Rizal? Baca, Bu. Lalu apa materi kita hari ini? Hidup sederhana dan ikhlas, Bu. Nah, kenapa tadi diam saja? Jadi minggu sekarang ataupun pembelajaran sekarang yaitu hidup sederhana dan ikhlas. Nah, jelas tulisan ibu sampai ke belakang? Jelas, Bu. Oke, hidup sederhana dan ikhlas. Nah, anak-anak ibu silakan buka bukunya di halaman 68. Silakan untuk membagi kelompoknya. Jadi di sini ibu bagi Elza langsung dengan Tia, lalu Lara dengan Ningsi dan Fahmi dengan Rizal. Ayo berduduk berkelompok cepat anak ibu. Rizal, jangan berisi Rizal. Nah, Rizal anak ibu ya. Oke, jadi di sini sebelumnya kan telah dibaca nih kan di rumah tadi. Rizal sudah membaca hidup sederhana dan ikhlas.
dan juga Fahmi sudah baca Fahmi? Sudah, Bu. Ningsi? Tara sudah membaca? Bu. Oh, sangat semangat sekali. Tapi tadi nggak ada suaranya ya. Elza sama Tia sudah membaca? Sudah, Bu. Oke, karena sudah membaca, maka di sini untuk menambah pemahaman kita, coba anak-anak ibu buka halaman 68 tersebut tentang gambar. Ada di sana gambar 8.1. Nah, apakah sudah melihatnya? Nah, di sana kan dikatakan bahwasanya sebuah rumah di pinggir pantai. Coba anak-anak ibu bisa nggak apa itu kaitannya dengan materi kita? Kita tuh kan harus berpikir kritis. Ini kita udah kelas 5. Nah, jadi kita itu coba apa kaitannya yang bisa? Oke, silakan kepada anak ibu Elza. Rumahnya tidak terlalu mewah, Bu. Rumahnya biasa saja dan itu berkaitan dengan materi kita yaitu mari hidup sederhana. Nah, bentar sekali ya. Fahmi, dengarkan teman kita ya, Nak ya. Nah, di sini kan Elza mengatakan bahwasanya rumahnya itu sederhana ya, Elza ya. Iya, Bu. Jadi coba deh yang lain. Fahmi tadi tidak mendengarkan. Coba kalau dari Fahmi, apa itu gambar 8.1 itu? Baik, Bu, kalau menurut saya ini gambar rumah yang cukup sederhana, cukup tidak terlihat mewah, Bu. Kaitannya dengan hidup sederhana itu ya gitu, Bu, rumahnya terlihat sederhana. Oke, jadi tidak berlebih-lebihan ya rumahnya ya. Mungkin memang orangnya sedikit, jadi rumahnya juga sederhana. Coba buka sekarang ini tentang ikhlas. Nah, tadi sudah sederhana. Jadi sederhana itu bisa kita artikan tidak berlebih-lebihan ataupun berarti itu harus sesuai dengan kapasitas kita. Contohnya kalau kita itu orangnya sedikit, jadi rumahnya tidak perlu yang besar-besar. Jadi sederhana itu sesuai dengan apa? Kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Lalu apa lagi? Tadi ada ibu dengar kapasitas. Tidak berlebihan, Bu. Nah, tidak berlebih-lebihan dan tidak berlebih-lebihan. Nah, selanjutnya coba anak ibu buka di halaman 70. Itu ada ikhlas. Mari ikhlas beramal. Nah, di sini itu ada juga gambar. Coba Tia. Tia, kalau menurut Tia gambar yang 8.3 itu bagaimana? Gambar itu menunjukkan bahwa kita menerima ikhlas dengan teman-temannya yang sedang berjuang. Oke, apakah ada yang lain anak ibu? Yang itu kata Tia tadi dia itu ikhlas dalam menolong temannya. Nah, anak ibu yang lain gimana? Lara, Nanti. Tidak mengharapkan imbalan, Bu. Oke, jadi tidak mengharapkan imbalan. Nah, dari sini kita tahu kan apa itu ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan. Kata Tia tadi membantu itu harus ikhlas dan tidak mengharapkan apapun lah kita membantu teman. Jadi karena di sini anak ibu sudah melihat gambar dan sudah bisa memahaminya, coba deh sekarang kita berlatih kelompok dulu. Itu di halaman 73. Nah, halaman 73 Elza. Nah, ini kita sekali. Nah, di sini coba nanti Elza jawab itu yang nomor 1 ini. Apa keuntungan orang yang hidup sederhana? Karena tadi kan sudah kita bahas fotonya juga, gambarnya juga. Jadi silakan nanti dijawab tentang ini ya. Nanti kita akan diskusikan. Jadi teman-teman yang lain nanti juga akan bertanya. Nah, kalau kelompok Lara, kelompok 2 itu yang nomor 2. Yaitunya apa ciri-ciri orang yang hidup sederhana? Nah, gimana sih ciri-cirinya? Tadi sudah kita lihat fotonya kan? Apakah Lara dengan Ningsi mengerti? Ibu. Oke, kita cek lagi. Selanjutnya Rizal itu yang nomor 3 tentang apa ciri-ciri orang yang ikhlas beramal. Nah, jadi nanti anak-anak ibu harus membuat di dalam kertasnya, boleh dicoret langsung nanti. Terus setelah diskusi nantinya akan ada tanya jawab dari teman-teman yang belum mengerti. Nah, silakan dilanjutkan kepada anak-anak ibu semuanya.
Ibu. Jadi Terima kasih, ditulis Bu. di aja. Iya Elza, sama-sama. Teman-temannya dibantu boleh, tapi tidak boleh mencontek ya, karena nanti kan kita ada tanya jawabnya. Anak-anak itu harus melihat karena di dalam materinya itu sudah ada itu rasa, tapi kalau ada dapat yang lain bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Kami dapat kami? Dapat Bu. Ayo, waktunya tinggal sedikit lagi. Kalau sudah selesai, langsung kita diskusikan. Karena waktu kita kan juga tidak terlalu lama. Apakah ada kendala, Tia? Sudah dapat? Sudah, Bu. Oke. Kelompok 1 sudah dapat, kelompok 2 sudah dapat? Oke, sepertinya belum ya. Kelompok 3 gimana? Berapa dibikin kok? Terserah saja berapa dapatnya. Kalau bisa lebih dari 2 ya. Kalau 2 juga nggak apa-apa. Asalkan yang 1, biar ibu tahu nanti kemampuan anak-anak ibu gimana. Nah, ibu rasa sudah cukup waktunya ya. Jadi di sini ibu tidak akan menyuruh kelompok 1 terlebih dahulu ataupun kelompok 3 terlebih dahulu. Jadi kepada anak-anak ibu yang ingin presentasi terlebih dahulu, coba angkat tangannya. Ayo, ada yang mau atau ibu pilih? Oke, Elsa, silakan kepada Elsa. Dari soalnya apa Elsa? Apa, Bu? Oke. Apa keutamaan orang yang hidup sederhana dan jelaskan? Oke, lanjutkan. Bisa Elsa? Makan kepada Elsa. Masuk ke depan, Bu. Iya, lanjut ke depan. Nah, kepada anak-anak ibu yang lain dengarkan ya, nanti mana tahu ada pertanyaan. Silakan kepada Elsa. Tidak usah, lanjut saja. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tadi itu memberikan soalnya yaitu apa keutamaan orang yang sederhana dan kami mendapatkannya dalam buku yang telah ibu berikan. Yang pertama yaitu orang yang sederhana telah mengamalkan ajaran agama dan perintah Allah dan orang tersebut mendapatkan pahala. Itu adalah kebetulannya mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, berarti orang yang sederhana itu telah mampu melawan godaan setan dan mendorong hidup boros. Kemudian yang ketiga, orang yang sederhana itu biasanya rendah hati dan disegani banyak orang. Kemudian yang keempat, orang yang sederhana itu tidak akan ditimpa banyak resah dan gelisah, penyakit resah dan gelisah. Kemudian yang terakhir, orang yang sederhana itu tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Oke, terima kasih kepada Elsa. Nah, tunggu dulu Elsa. Teman-temannya nanti ada yang bertanya. Apakah ada anak yang ingin bertanya? Soal yang nomor 1 tadi tidak ada? Oh tidak, berarti dianggap sudah paham. Apakah tidak ada? Bu, izin aja Bu. Oke, didengarkan ya Elsa ya. Iya juga ya. Nah, ini di sini kan dijelaskan itu keuntungan yang hidup sederhana saja Bu. Nah, apakah ada kerugian orang hidup sederhana Bu? Nah, itu sangat bagus. Apakah Elsa bisa menjawabnya? Kalau tidak, ibu akan menjelaskannya. Coba kalau Elsa dulu, dari Elsa gimana? Tadi apa sih? Iya kan hidupnya sederhana. Apakah ada kerugiannya kalau menurut Elsa? Kalau menurut kami kerugiannya tidak ada, Bu. Soalnya kan kita membeli sederhana itu bukannya pelit ataupun tidak mau membeli sesuatu, tetapi sederhana itu membeli sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Sedangkan kita membeli keinginan itu adalah sebuah kehidupan boros. Oke, berarti di sini tidak ada kerugiannya. Nah, kita kasih aplaus dulu ke Elsa. Nah, silakan Elsa duduk. Masih dulu. Iya. Selanjutnya, apakah kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2 aja dulu Bu. Mungkin apa? Kelompok 2 dulu Riza. Apakah Riza tidak dapat jawabannya? Nah, lu kenapa kelompok 2? Coba Riza aja dulu sama aku. Ayo, siapa yang mau? Ibu maunya berdua aja deh, berdua aja langsung ayo. Nanti dibagi pembacaannya, sepertinya ini ada malu-malu, nyuruh orang teman yang lain-lain tampil. Semuanya kita harus aktif ya. Ayo. Soalnya tadi kan ciri-ciri orang yang hidup sederhana atau orang yang ikhlas. Jadi orang kelas Bu. Oke, lanjut bacakan. Apa saja ciri-ciri
yang pertama tuh beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalannya kepada orang lain. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas dan ibadah. Itu Bu. Berarti ada banyak juga ya ciri-ciri orang yang berikhlas, yang ikhlas dan beramal. Nah, dari anak ibu yang lain ada yang ingin tanyakan kepada kelompok 3? Ini dari tadi kelompok 2 tidak ada suaranya, ini Lara dengan Ningsi. Ini sudah terlalu paham atau bagaimana ini? Maka tidak ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ibu deh yang bertanya kepada kelompok 3 ya, karena dari tadi juga diam aja nih. Nah, kalau tadi kan dikatakan kalau orang yang ikhlas beramal tuh, coba anak-anak ibu berikan contohnya. Selain tadi kan ada gambar contohnya, selain dari gambar itu contohnya gimana sih orang yang ikhlas beramal itu? Kalau bersedekah Bu, tidak dilihat-lihatkan ke orang lain Bu. Oke. Kan berinfak kita Bu, tidak dilihatkan ke orang lain Bu. Ya, berarti itu ikhlas dari Rizal ya. Ya, Kalau dari Bu. Fahmi mana contohnya? Coba ada Fahmi. Fahmi dari tadi menertawakan Rizal. Nah, ayo. Apa? Contohnya? Misalnya waktu teman kita waktu jalan pulang kita bonceng pulang. Oke. Lalu ini kita boncengnya jangan-jangan nanti saya bonceng nih terus dibeli minyak motor gitu. Kita ikhlas. Kita itu kan nggak mengharapkan imbalan. Oke, berarti memang kita membantu dia untuk jalan pulang ya. Pengalamannya Fahmi ya? Ada pengalaman Fahmi kayak seperti itu? Oke, silakan ibu kita kasih aplaus kepada kelompok 3. Sangat luar biasa sekali. Terakhir kepada kelompok 2, disilakan yang mau maju atau dua-duanya juga boleh. Aku juga suka. Ayo. Kepada anak-anak ibu nanti yang nggak paham, nah silakan bertanya. Ayo, tadi pertanyaannya tentang ciri-ciri orang yang sederhana ya, Nak ya. Terus gimana? Apa ciri-ciri orang yang hidup sederhana? Menurut kami, ciri-ciri orang yang hidup sederhana itu pertama, uang dia tidak berlebihan. Yang kedua, makanan secukupnya atau bagi rata sesama. Oke, berarti itu adalah sederhana itu tidak berlebih-lebihan dan juga sesuai dengan kapasitasnya ya. Nah, ada anak-anak ibu yang ingin bertanya? Beda miskin sama hidup sederhana apa Bu? Nah, beda miskin dengan hidup sederhana itu apa? Tahu anak ibu? Tidak Bu. Aduh, tidak tahu. Ya sudah, nanti ibu yang menjelaskan ya, karena anak ibu tidak tahu. Nah, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Jadi, karena di sini tadi, anak ibu tolong dengarkan. Bapak ibunya ya, ini masih dalam kelompok. Jadi, kalau hidup sederhana dan miskin, itu tadi pertanyaan Rizal ya. Iya Bu. Nah, kalau kita sederhana itu bisa dalam materi. Contohnya kita itu ada uangnya berlebih, tetapi kita itu dalam sehari-hari itu tidak berlebihan seperti itu. Contohnya ya, seperti ini. Kita itu membutuhkan sesuatu, tetapi kita membelinya itu berlebihan sekali. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan tetapi keinginan kita. Nah, kalau kita bisa terhindar dari itu namanya adalah hidup sederhana. Sedangkan kalau hidup miskin itu kita tidak boleh mengatakan seorang miskin kan, tapi kalau beda miskin dengan sederhana itu lebih kepada perbedaan banyak materi orang tersebut. Lalu bagaimana cara dia menggunakan materinya kalau orang yang sederhana itu. Oke, Rizal bisa memahaminya? Bisa Bu. Oke. Nah, di sini jadi apakah masih ada pertanyaan dari anak-anak ibu semuanya terkait apa yang telah kita pertanyakan tadi? Tidak Bu. Nah, yang lainnya ada Elsa yang tidak? Iya, Nixi, mana ini suaranya? Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi, Lara? Tidak Bu. Oke, karena tidak ada, maka disilakan kepada anak-anak ibu untuk duduk seperti biasa tadi. Tidak berkelompok lagi karena di sini kita akan ada ya. Nah, jadi di sini anak-anak ibu nanti akan
dengan keinginannya masing-masing, jadi tidak akan ibu paksa harus menempelkan di bagian mana. Nah, ini terlihat tidak sampai ke belakang? Terlihat, Bu. Oke, terlihat ya. Jadi di sini ada setuju, tidak setuju, dan tidak tahu. Jadi di sini itu ada kartu, beberapa kartu ya. Yang pertama itu ada orang yang disukai Allah adalah orang yang boros. Lalu yang kedua, sering sekali merasa kecewa dalam hidupnya. Lalu yang ketiga, bekerja harus selalu ikhlas dalam segala hal. Nah, yang keempat itu ada boros adalah perbuatan tercela. Yang kelima, berprestasi untuk mendapatkan pujian. Yang keenam, membeli barang sesuai keinginan bukan kebutuhan. Lalu yang terakhir itu adalah perilaku sederhana sangat dianjurkan dalam segala hal. Jadi, ibu contohkan satu ya. Contohnya itu adalah ini. Membeli barang sesuai keinginan bukan kebutuhan. Nah, kalau dari pembelajaran kita tadi itu hidup apa dari pembelajaran kita? Sederhana. Dan ikhlas. Oke, sederhana dan ikhlas. Kalau pembelajaran ibu membeli barang sesuai keinginan bukan kebutuhan itu setuju atau tidak setuju? Tidak Tidak setuju. Nah, tidak setuju. Oke, coba satu orang tadi yang mengatakan tidak setuju, alasannya apa? Tadi Rizal ibu dengan suaranya, kenapa tidak setuju bahwasanya membeli barang sesuai keinginan itu bukan kebutuhan? Kenapa tidak setuju? Ayo Rizal. Ayo Rizal, kenapa Rizal? Ayo, Oke, Rizal gimana? Kami aja. Oh, oke, Fahmi. karena itu masuk ke sifat boros. Bu. Oh, jadi ke sifat boros. Kalau boros itu berarti tidak sederhana atau bagaimana? Boros itu membeli sesuatu yang berlebihan, Bu. Itu tidak sesuai dengan makna dari sederhana tadi. Oke, berarti itulah alasan kenapa membeli barang sesuai keinginan bukan kebutuhan itu kita tidak setuju. Nah, di sini ibu masih ada 6 kertas. Coba anak ibu yang mau tempelkan di sana nanti dari kertas yang ibu kasih ini. Apakah tidak ada yang mau maju? Elsa dulu ya Rizal ya. Ayo Elsa. Selanjutnya siapa yang mau? Ayo Elsa. Oke, silakan. Nah, harus ingat ya nanti kalimatnya apa ataupun katanya apa karena ibu akan minta alasan. Karena Tia hanya diam, jadi ibu akan menyuruh Tia untuk maju. Oke, udah selesai Lara, silakan Tia. Selanjutnya ada Ningsi. Oke, Ningsi. Jadi di sini semuanya dapat ya, karena tidak mau mengajukan diri tadi, makanya ibu pilih saja. Nah, silakan. Jadi di sini hanya setuju dan tidak setuju ya. Berarti kalau setuju dan tidak setuju saja yang sudah mengisi berarti semuanya tahu ya. Karena tidak ada yang mengisi tidak tahu. Itu Fahmi yakin jawabannya Fahmi? Oke, Rizal? Rizal? Yakin Rizal? Yakin, Bu. Oke, sangat yakin ya. Oke, jadi di sini coba yang dapat tadi perilaku sederhana sangat dianjurkan. Siapa tadi? Oke, Elza. Coba Elza, kenapa Elza jawab setuju tadi? Karena di dalam buku yang telah ibu berikan telah tercantum dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah mengatakan dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih orang-orang yang apabila mengerjakan maka mereka tidak dapatkan dan tidak berpikir di antara keduanya secara wajar. Oke, berarti itu adalah alasannya karena dibantu dengan ada ayatnya juga ya. Memang tadi kita itu ada ayatnya, ada suratnya. Namun di sini nanti anak-anak itu bisa membacanya sendiri karena kita waktu kita yang membatasi ya. Oke, berarti Elza sudah. Lalu selanjutnya yang berprestasi untuk mendapat pujian tadi siapa? Lara, kenapa itu tidak setuju Lara? Karena aku kalau berprestasi itu mencari pengalaman bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Oke, berarti kita itu harus
dalam belajar itu harus benar-benar tidak boleh mengharapkan pujian ya. Nah itu harus anak-anak ibu terapkan karena kan di sini anak-anak ibu pasti semuanya berprestasi dan ibu yakin akan hal itu. Nah selanjutnya boros adalah perbuatan tercela. Siapa tadi? Oke Tia. Tia kenapa mengatakan setuju? Apakah itu benar Tia? Boros adalah perbuatan tercela dan Tia setuju. Apa alasannya? Karena sikap boros itu satu tidak karena sikap boros itu tidak dianjurkan oleh Nabi ataupun tidak baik. Oke, berarti Tia setuju kalau boros itu adalah perbuatan tercela karena itu perbuatan tidak baik. Nah, selanjutnya adalah bekerja harus selalu ikhlas dalam segala hal dan itu setuju. Tadi itu siapa? Oke, Ningsi. Kenapa Ningsi setuju? Kalau tidak mengharapkan imbalan, ibu kasih contoh satu. Kita itu di sini dikatakan bekerja harus selalu ikhlas dalam segala hal, tidak mengharapkan satu. Kalau kita itu bekerja lalu kita mendapatkan upah, nah itu bagaimana kalau menurut Ningsi? Boleh. Berarti ikhlas menurut Ningsi ini gimana nih? Atau teman-teman anak-anak ibu yang lain, teman-teman Ningsi yang lain bekerja harus selalu ikhlas dalam segala hal. Nah tadi Ningsi bilang kalau kita mendapatkan uang atau upah itu boleh. Apakah menurut anak-anak ibu itu udah ikhlas atau belum? Bagaimana? Ayo, tidak ada yang tahu? Oke, Reza? Kalau seseorang yang telah bekerja dan mendapatkan upah, dia itu termasuk ke dalam ikhlas Bu, apabila dia menerima upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Tetapi apabila dia tidak lebih dari apa yang telah ditentukan, tapi dia tidak termasuk ke dalam ikhlas. Oke, berarti kalau ikhlas di sini tadi seperti yang dikatakan oleh Ningsi ya, dia itu boleh mendapatkan uang yang Ningsi, tapi benar-benar harus yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan ya, dan juga dalam bekerja itu dia harus ikhlas. Nah, memang benar apa yang dikatakan Ningsi dan juga Elza. Kalau di sini ada yaitu sering sekali merasa kecewa dalam hidupnya dan itu tidak setuju. Itu siapa tadi itu? Nah, Fahmi, dia sering merasa kecewa dalam hidup lalu Fahmi tidak setuju. Kenapa? Kalau menurut saya Bu, kecewa itu manusiawi Bu. Tapi kalau terlalu sering kecewa itu nggak boleh juga Bu. Nggak baik juga karena tidak baik berlarut-larut dalam kesedihan juga Bu. Nah, kalau gitu, kalau yang sering merasa kecewa dalam hidup itu menurut Fahmi sederhana, bagi kita atau ikhlas? Ikhlas menerima apa yang kita tentukan Allah. Pintar sekali. Kasih aku ke Fahmi dulu yo. Terakhir ada orang yang disukai Allah adalah orang boros. Nah, tidak setuju itu siapa tadi itu? Saya Bu. Oke, Rizal. Rizal tidak setuju kalau orang yang disukai Allah itu adalah orang yang boros. Kenapa Rizal? Karena Allah tuh suka sama orang yang sederhana Bu. Sesuai dengan Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 27. Ya. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat dekat kepada Tuhannya. Oke, berarti itu ada ayatnya ya Rizal ya? Ada Bu. Oke, itu di halaman berapa biar teman-teman sudah tahu Rizal? Halaman 70 Bu. Oke, jadi kan anak ibu bisa melihat itulah alasan Rizal kenapa dia tidak setuju bahwasanya orang yang disukai Allah itu adalah orang-orang yang boros. Nah di sini itu saja pembahasan kita pada pagi hari ini. Apakah ada anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Jadi yang ragu lah dalam belajar kelompoknya ataupun dalam menempelkan ini ada yang ragu? Oke Elsa, silakan. Jadi kan kelompok presentasi diri orang yang ikhlas, diri orang sederhana, sedangkan yang berprestasi kan masih kurang. Berarti saya masih kurang memahami. Berarti tadi pertanyaan kelompok 2 ya. Apa tadi? Ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Nah, oke, anak-anak ibu bisa melihat di buku yang telah ibu berikan itu pada halaman. Contohnya itu kita langsung ke contohnya ya. Itu contohnya adalah pada di halaman 68 ada itu paragraf yang terakhir. Nah, cepat ya udah dapat ya. Nah ini ya. Nah di sana dikatakan bahwasanya hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh,
contoh sederhananya itu adalah makan bakso. Antara makan 2 mangkok dengan 1/4 mangkok. Maka yang dianggap sederhana itu adalah makan bakso 1 mangkok. Jadi di sini salah satu ciri-cirinya itu juga seperti itu, Elza ya. Jadi kalau ketika kita ingin memakan bakso jangan sampai terlalu kikir, terlalu pelit kita. Contohnya jadi hanya kita makan itu hanya 1/4 mangkok seperti itu. Contohnya bakso Elza itu ada 10, lalu Elza hanya makan 3, ataupun terlalu berlebihan. Nah itu tidak boleh. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang sederhana, itu sesuai dengan kebutuhannya, tidak dengan keinginannya. Nah itu adalah salah satu ciri-cirinya lagi ya. Apakah masih ada anak-anak yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, maka di sini akan Ibu berikan sedikit kesimpulan untuk penguatan anak Ibu, yaitunya bisa dilihat pada halaman 72, yaitunya hidup sederhana itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita ataupun sesuai dengan kapasitas dan tidak berlebih-lebihan dan juga tidak boros dan tidak kikir. Lalu semua amal ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Jadi dalam beramal dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus ikhlas kepada Allah, hanya semata-mata Allah. Tapi itu kan bukan berarti kita bekerja lalu ikhlas, hanya ikhlas saja, tapi kita tidak mendapatkan uang. Jadi kan itu tidak mungkin juga. Kita juga butuh uang, tapi dalam artian tidak boleh yang berlebih-lebihan. Jadi ada kaitan antara sederhana dan ikhlas ini. Nah dari hal itu, apakah ada yang diragukan anak Ibu semuanya? Ini diam, apakah tanda mengerti atau tidak paham sama sekali? Mengerti. Oke, mengerti. Kalau mengerti, coba tadi yang mengerti. Ada Rizal, tadi ada Fahmi, Lara, Elza. Coba salah satunya simpulkan apa yang Ibu katakan tadi tentang hidup harus sederhana dan ikhlas beramal itu. Coba siapa salah satunya? Katanya tadi paham. Atau Tia, Ningsi? Kamu kita mau pulang nih? Teman-teman sudah pada pulang semuanya. Ayo. Siapa? Hidup sederhana, ikhlas. Masih boleh lihat bukunya deh. Masih boleh lihat buku dan papan tulis juga ada yang Ibu tuliskan tadi. Nah, gimana nanti ini mau ujiannya? Kita udah dekat loh ujiannya. Coba siapa? Ayo Bu. Bu Elza lagi. Yang lain dulu deh. Ayo Rizal, Lara. Fahmi. Ayo. Kesimpulan yang Ibu sampaikan tadi kan kita udah bahas, udah banyak panjang lebar Ibu bahas. Terus nggak ada yang tahu atau bisa menyimpulkan sedikit tentang hidup sederhana dan ikhlas beramal? Oke, kita ke Elza aja dulu ya. Ayo Elza. Pelajaran kita kan pada hari ini materinya hidup sederhana dan ikhlas. Jadi hidup sederhana itu adalah sesuai dengan kebutuhan, kapasitas dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian contoh dari hidup sederhana itu tidak apabila kita membeli sesuatu tidak berlebihan, dan seperti gambar yang telah ada di buku, apabila kita ingin membuat rumah tidak boleh berlebihan, sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa, seperti contoh yang telah disampaikan teman-teman juga Ibu, apabila kita menolong seseorang tidak boleh mengharapkan imbalan. Oke, kasih hapus dulu saya Elza. Ayo. Nah, jadi memang benar apa dikatakan Elza tadi. Jadi Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu nantinya itu harus kalau bisa itu walaupun kita paham, tetapi kita harus bisa menyampaikannya ya kepada teman-teman dan juga kepada orang-orang nantinya gitu. Jadi kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita. Karena dari contohnya tadi kan itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, membangun rumah yang sederhana dan juga ikhlas dalam menolong teman. Nah, bisa dipahami sampai di sini ya Ibu? Bisa. Oke, mungkin hanya sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita kelas tutup dulu dengan doanya, membaca hamdalah saja ya. Nah, Ibu permisi ya. Iya, sama-sama. Salah.